Bismillahirrahmanirrahim. Gambar yang dibolehkan yang pertama adalah gambar yang diremehkan atau dihinakan atau disepelekan, atau dengan kata lain tidak dimuliakan. Tidak dimuliakan. Contohnya gimana jemaah sekalian? Apa bedanya antara disepelekan dan dimuliakan? Contohnya gimana? Contohnya yang dimuliakan itu ditempelkan di dinding, atau dibuat patungnya kemudian dipajang. Apakah dipajang di rumah atau di sebuah monumen untuk menghargai para pahlawan misalkan. Maka dibuatlah patung-patung mereka. Itu namanya dimuliakan. Ditempelkan di dinding-dinding rumah dan lain-lain. Contoh yang dihinakan itu bagaimana? Yang ada di bagian bawah tempat kita menginjak atau tempat kita bersandar, seperti di karpet atau di bantal. Tapi jemaah sekalian, bukan maksud kami di sini gambar manusia sengaja kita buat lalu kita letakkan di lantai kemudian kita injak-injak, tidak. Bukan itu maknanya. Ini sekedar penjelasan tentang perbedaan hukum antara dua gambar ini. Bukan maksud kami menyuruh mengambil gambar ulama atau gambar tokoh yang ada di dinding lalu letakkan jadi keset kaki misalkan, tidak. Jangan salah paham. Namun yang kita inginkan di sini adalah penjelasan ulama tentang perbedaan antara gambar yang dimuliakan dan gambar yang dihinakan. Termasuk gambar yang dihinakan juga jamaah sekalian. Kata para ulama kontemporer seperti Syekh Ibn Baz, Syekh Ibn Utsaimin dan yang lainnya rahimahumullah, gambar-gambar yang ada dalam bungkus produk-produk makanan atau minuman atau kebutuhan rumah, seperti sabun, sampo, dan lain-lain, yang akan berakhir di tempat sampah. Dan orang yang membelinya bukan karena ada gambar di situ. Karena ada gambar cewek cantik dia beli. Itu tidak boleh. Kalau itu sebabnya maka hukumnya haram. Tapi kalau dia beli karena sabun itu dia butuhkan, maka itu tidak mengapa. Bukan gambar yang dia inginkan, tapi sabunnya. Kemudian bungkus sabunnya, plastik samponya, berakhir di tempat sampah, maka ini termasuk gambar yang dihinakan. Baik, ini dibolehkan jemaah sekalian. Ini dibolehkan berdasarkan hadis. Walaupun jemaah sekalian perlu saya ingatkan juga, ini tidak sepakat ulama. Mayoritas ulama berpendapat boleh. Ada sebagian ulama yang melarang secara mutlak. Yang melarang secara mutlak. Apakah gambar itu dimuliakan atau dihinakan selama dia gambar bernyawa? Sebagian ulama melarang secara mutlak. Tetapi mayoritas ulama, jumhur ulama, mengatakan boleh. Namun jemaah sekalian, boleh di sini menggunakannya, bukan membuatnya. Sebagaimana akan saya sebutkan nanti insyaAllah, Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan kebolehan adalah untuk menggunakan, bukan yang membuat. Yang membuat tetap terlarang. Sama saja dia buat untuk dimuliakan atau dia buat untuk diremehkan, itu tetap terlarang. Sedangkan yang menggunakannya, maka itulah yang dibolehkan. Baik. Mayoritas ulama berdalil dengan hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim tentang kisah kain hijabnya Aisyah yang digunakan untuk menutupi bagian rumahnya. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim,
Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min safarin wa qad satartu sahwatan li bikiramin fihi tamathil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari satu safar dan aku telah menutup sekat rumahku dengan kain gorden yang padanya ada gambar-gambar bernyawa. Falamma ra'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talawwana wajhuhu. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihatnya, berubahlah rona wajah beliau. Subhanallah jemaah sekalian, ini menunjukkan beliau marah. Jadi jangan mandang remeh masalah ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam marah melihat ada gambar bernyawa di rumah beliau. Jangan kita pandang sepele jemaah sekalian. Kemudian perhatikan apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah. Beliau bersabda, wahai Aisyah, asyaddun nasi adzaban yaumal qiyamah alladzina yudahuna bi khalqillah. Orang-orang yang paling keras azabnya pada hari kiamat diantaranya adalah yang menyaingi ciptaan Allah, yang membuat gambar-gambar bernyawa. Faqalat, maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, faqata'naha faja'alna minha wisadatan aw wisadatain. Kami pun mencopot kain tersebut, lalu kami jadikan satu atau dua bantal. Jadi dijadikan posisinya berubah di bawah untuk dihinakan atau disepelekan, tidak diagungkan, tidak dimuliakan. Maka berdasarkan hadis ini, mayoritas ulama berpendapat, kalau begitu tidak mengapa jika diremehkan. Satu hadis lagi jamaah sekalian, diriwayatkan Abu Daud dan Tirmidzi dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW menceritakan, Atani Jibril alaihi salam faqala li. Malaikat Jibril alaihi salam mendatangi aku, kemudian berkata kepadaku, Ataitu kalbarihata falam yamna'ni an akuna dakhaltu illa annahu kana 'alal babi tamathil. Aku mendatangi engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi malam. Namun tidaklah ada yang menghalangi aku memasuki rumahmu kecuali di pintu rumah ada patung-patung. Wa kana fil baiti kiramu sitrin fihi tamathil. Dan juga di dalam rumah ada kain hijab gorden yang terdapat padanya gambar bernyawa. Wa kana fil baiti kalbun, ditambah lagi di dalam rumah ada anjing. Lalu apa kata malaikat Jibril alaihi salam? Famur bi ra'sit timthalil ladzi fil baiti yuqta. Perintahkanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menghilangkan kepala patung yang ada di rumah itu. Fayasiru kahayati syajarah, sehingga menjadi seperti bentuk pohon, bukan lagi seperti bentuk patung. Wamur bisitri falyuqta, dan perintahkanlah agar kain hijab itu dicopot atau digunting-gunting, dipotong-potong. Falyuj'al minhu wisadatain manbudhatain tuta'an. Kemudian jadikan dari kain itu dua buah bantal yang terpisah serta diinjak. Maksudnya di posisi bagian bawah, bukan dimuliakan. Wamur bil kalbi falyukhraj, dan perintahkan anjing untuk dikeluarkan. Fafa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan apa yang diperintahkan oleh malaikat Jibril alaihi salam, karena itu pasti perintah dari Allah azza wa jalla. Baik, jadi jemaah sekalian, paling tidak ini dua hadis yang menunjukkan kepada kita betapa bahayanya gambar bernyawa,
sampai malaikat Jibril alaihissalam tidak mau memasuki rumah yang ada padanya gambar bernyawa. Walaupun di rumah itu ada Rasulullah SAW. Sampai beliau perintahkan kepada Nabi SAW untuk menyingkirkan gambar-gambar bernyawa tersebut. Maka para ulama mengatakan di dalam hadis ini ada dalil. Mayoritas ulama berpendapat di dalam hadis-hadis ini terdapat dalil apabila gambar itu sudah dihinakan, tidak lagi ditegakkan, tidak lagi ditempelkan di dinding atau di kain gorden misalkan, maka tidak mengapa insyaallah ta'ala. Ya, berikut saya nukilkan kata Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah. Wa fi hadzal hadits tarjihu qauli man dhahaba ila anna suratal lati tamtani'ul malaikatu min dukhulil makanil lati takunu fihi baqiyah ala hayatiha murtafi'ah ghaira mumtahanah. Perhatikanlah jemaah sekalian kata Al-Hafidz Ibnu Hajar. Dalam hadis ini terdapat tarjih, penguatan pendapat. Ulama yang berpendapat bahwa gambar bernyawa yang malaikat tidak mau masuk ke dalamnya, ke dalam rumah yang terdapat padanya gambar bernyawa itu adalah gambar bernyawa yang masih sesuai aslinya, yaitu ada kepalanya. Serta murtafi'ah ghaira mumtahanah, yang diangkat tinggi, dimuliakan, tidak dihinakan, tidak direndahkan, tidak disepelekan. Fa'amma law kanat mumtahanah au ghaira mumtahanah lakinnaha ghuyirat min hayatiha. Adapun kalau gambar itu dihinakan, kata beliau, direndahkan, disepelekan, tidak dimuliakan, atau ghairu mumtahana lakinnaha ghuyirat min hayatiha, tidak dihinakan tapi sudah dirubah. Bagaimana cara merubahnya? Imma biqat'iha min nisfiha au biqat'i ra'siha falam tina'a. Apakah dengan cara menghilangkan separuh bagian atasnya atau hanya menghilangkan kepalanya saja, maka malaikat sudah tidak terhalang untuk masuk ke rumah kita. Jadi, dua caranya. Walaupun ada gambar bernyawa di rumah kita, malaikat tetap masuk. Yang pertama, gambar itu tidak dimuliakan, tidak diangkat tinggi, tidak dipanjang di dinding, tidak diberdirikan seperti patung misalkan, tetapi dihinakan, seperti berada di bantal-bantal atau di keset kaki atau di karpet yang kita injak-injak. Tidak masalah, itu dihinakan. Dan kalau kita kembali kepada pembahasan kita yang kedua, yaitu sebab-sebab mengapa gambar bernyawa dilarang, diantaranya adalah karena bisa menjadi pintu kepada kesyirikan. Maka ketika dia dihinakan, tidak lagi menjadi pintu kepada kesyirikan. Dan jemaah sekalian, kami ingatkan kembali, gambar bernyawa, apakah foto, lukisan, atau patung, ini bukan sekedar dikhawatirkan lagi akan menjerumuskan manusia kepada kesyirikan, tapi sudah nyata, fakta, terbukti. Kalau patung dan lukisan sudah banyak di rumah-rumah ibadah, orang yang menyembah kepada selain Allah, banyak patung, banyak lukisan, itu sudah masyhur. Bagaimana dengan foto? Apakah mungkin orang terjerumus dalam kesyirikan dengan adanya foto? Jawabannya, ya, sudah terjadi. Di sebagian kaum muslimin, di rumah-rumah mereka, ada foto para kiai, ada foto para guru agama maksudnya yang dimuliakan. Di antara mereka memang hanya meniatkan itu sebagai kenang-kenangan, sebagai hiasan. Tapi jemaah sekalian, tidak sedikit yang berkeyakinan itu adalah pelindung rumah mereka. Mereka jadikan itu sebagai jimat. Bisa mendatangkan keberkahan misalkan. Bisa menolak bala, bisa mendatangkan manfaat. Begitu pula di kios-kios, di warung-warung atau tempat usaha. Tidak sedikit kaum muslimin yang memajang foto orang soleh dengan keyakinan supaya laris dagangan. Sudah terjadi jemaah sekalian. Maka ini bahaya kalau gambar itu dimuliakan. Sehingga
para ulama mayoritasnya mengatakan jika dihinakan tidak masalah. Baik. Ini cara yang pertama, supaya malaikat masuk ke rumah kita. Cara yang kedua, dan ini lebih bagus. Walaupun tidak dihinakan, tapi dihilangkan bagian tertentu. Kata Ibnu Hajar, bisa dengan dua cara. Pertama, setengahnya bagian atas, semuanya. Yang kedua, kepalanya saja. Maka dia sudah tidak dihukumi lagi gambar bernyawa. Sebagaimana sabda Nabi SAW, as-suratul ra'su. Dalam hadis yang diriwayatkan Al-Baihaqi dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, kata Nabi SAW, hakikat gambar adalah kepala. Begitu pula hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anha tadi, malaikat Jibril memerintahkan untuk menghilangkan kepalanya. Baik. Jadi masih banyak keterangan para ulama selain Ibnu Hajar al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah yang menegaskan kalau itu gambar. Apakah foto atau lukisan yang dihinakan, tidak dimuliakan, maka itu dibolehkan. Baik. Nah, jemaah sekalian, Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan, sebagaimana dalam syarah Muslim, bahwa tidak sama antara yang membuat gambar bernyawa untuk dihinakan itu dan yang menggunakannya. Maka beliau membedakan. Kata beliau sebagaimana dalam syarah Muslim, qala ashabuna wa ghairuhum minal ulama taswiru suratil hayawan haramun syadidut tahrim wa huwa minal kabair. Ketika beliau membahas tentang membuat gambar hewan, maka kata beliau, para sahabat kami, yaitu ulama Syafi'iyah, wa ghairuhum minal ulama, dan para ulama dari mazhab yang lainnya, mengatakan bahwa membuat gambar hewan atau patung lukisan hewan, patung maupun lukisan hewan, maka haramun syadidu tahrim. Hukumnya haram, sangat keras pengharamannya. Wa huwa minal kabair, dan termasuk dosa besar. Li'annahu mutawa'adun alaihi bihadzal wa'id asyadid al-madhkur fil ahadits. Karena orang yang membuatnya terancam dengan ancaman azab yang sangat keras yang disebutkan dalam banyak hadis. Kemudian perhatikan jemaah sekalian apa kata beliau? Wasawa'un sana'ahu bima yumtahan au bighairihi. Fasan'atuhu haramun bikulli halin. Sama saja kata beliau, kata Imam Nawawi rahimahullah, orang itu membuatnya untuk dihinakan atau untuk selainnya, atau dengan sesuatu yang dihinakan ataupun dengan yang tidak dihinakan, maka membuatnya haram dalam setiap keadaan. Jadi orang yang membuatnya, kata beliau, hukumnya haram walaupun untuk dihinakan, walaupun untuk dijadikan keset kaki atau dijadikan bungkus sabun atau sampo. Belum lagi kalau ada keharaman yang lain seperti aurat wanita, itu keharaman yang lain lagi. Ya, subhanallah, seakan-akan sabun sampo nggak akan laku kalau nggak ditampilkan aurat wanita. Ini dosa yang lain lagi. Iya. Jadi yang membuatnya haram, kata Imam Nawawi rahimahullah, dalam setiap keadaan. Iya. Nah, kemudian ketika beliau berbicara tentang orang yang menggunakannya, bukan membuatnya. Wa amma ittikhadzul musawwar fihi suratu hayawan. Adapun orang yang menggunakan gambar atau sesuatu yang ada padanya gambar hewan, gambar bernyawa. Fa in kana mu'allaqan ala ha'itin aw thawban aw malbusan aw imamah wa nahwi dzalik mimma la yu'addu mumtahanan fa huwa haramun. Apabila digantungkan di dinding atau ada di pakaian atau sesuatu yang digunakan atau di sorban dan yang semisalnya yang tidak teranggap sebagai sesuatu yang dihinakan, fahuwa haramun, maka kata beliau hukumnya haram. Kemudian beliau menjelaskan kalau dihinakan falaisa biharamin, tidak diharamkan. Baik, ini keterangan Imam Nawawi rahimahullah. Jadi jangan kita sangka karena kalau dihinakan boleh lalu kita buat boleh, tidak. Membuatnya tetap haram. Tapi menggunakannya karena memang butuh, maka boleh.
Seperti kita beli sampo tadi, beli sabun yang di situ ada gambar-gambar bernyawa karena kita butuhkan, yang akhirnya gambar itu dihinakan, kita buang di tempat sampah, maka boleh. Baik.